Hai guys, welcome back to my channel. Belakangan ini, masyarakat dihebohkan dengan pernyataan seorang pejabat gizi nasional yang menyarankan anak minum susu hingga 2 liter per hari agar cepat tinggi. Pernyataan ini langsung viral dan menuai kontroversi. Di satu sisi, susu memang dikenal kaya kalsium dan protein. Tapi benarkah semakin banyak minum susu semakin tinggi badan? Apakah tubuh anak bisa menerima sebanyak itu? Apakah ada efek samping dari konsumsi berlebihan? Dalam presentasi ini kita akan mengulas fakta ilmiah di balik klaim tersebut, menyampaikan pendapat para pakar gizi dan dokter anak, serta memberikan panduan yang tepat dan seimbang untuk mendukung pertumbuhan optimal anak. Oke, kita kupas satu persatu. Emangnya bener nggak sih, apakah susu membuat kita lebih tinggi? Banyak dipercaya ya sama orang tua. Apakah benar 2 liter susu sehari bikin cepat tinggi? Hari ini kita ungkap jawabannya dari sudut pandang ilmu gizi dan penelitian ilmiah ya teman-teman. Oke, peran nutrisi dalam pertumbuhan tinggi. Nah, kita harus tahu dulu pertumbuhan tulang dan tinggi badan itu dipengaruhi oleh apa aja. Nah, pertumbuhan tinggi badan dipengaruhi oleh genetik. Dia berperan sebanyak 60-80%. Lalu, asupan nutrisi penting seperti protein, kalsium, dan juga vitamin D. Lalu, aktivitas fisik dan tidur, dan juga status hormon khususnya IGF-1 atau Insulin-like Growth Factor 1. Ini berdasarkan sumber dari penelitian dari jurnal Sylvain Toinen et al. 2003 dan Hope et al. 2006. Kira-kira Bapak Gizi yang tadi itu berkata bahwa 2 liter sehari bikin cepat tinggi itu ada nggak sih pendukungnya? Ada nggak ya? Oke, lanjut aja, kita fokus. Apa aja sih kandungan gizi dalam susu? Nah, susu ini adalah sumber alami. Dia mengandung kalsium yang bermanfaat untuk pembentukan tulang, lalu mengandung protein yaitu whey and casein untuk jaringan otot dan IGF-1. Lalu ada vitamin D dan fosfor yang berfungsi untuk metabolisme tulang. Itu menurut FAO. Oke, lanjut. Nah, ini bukti ilmiah susu dan tinggi badan. Teman-teman, ini ada beberapa jurnal yang aku kumpulkan. Nih, ternyata menurut studi Wiley di tahun 2005, American Journal of Clinical Nutrition, itu dia melakukan survei lintas negara. Ternyata konsumsi susu itu positif terhadap tinggi rata-rata penduduk. Nah, negara dengan konsumsi susu tertinggi yakni Skandinavia. Dia punya rata-rata tinggi lebih besar, gitu. Jadi ada kaitannya susu dengan tinggi badan. Namun, apakah benar 2 liter itu direkomendasikan begitu? Nanti akan ada kesimpulannya. Kita simak satu persatu. Lalu ada studi Hope et al. Susu itu fungsinya meningkatkan kadar IGF-1 dan hormon pertumbuhan penting. Nah, anak yang mengonsumsi susu setiap hari pertumbuhan lebih signifikan. Lalu ada penelitian Wiley-nya, anak-anak yang minum susu lebih dari 2 gelas per hari cenderung lebih tinggi. Tapi efek maksimal ini hanya terjadi pada anak-anak dan remaja ya teman-teman. Gitu. Jadi, disclaimer ya teman-teman, kalau misalnya ingin tinggi, jangan mencari jalan yang instan. Jadi, perhatikan faktor-faktor yang lain gitu. Oke? Fakta. Nih, kapasitas lambung anak usia sekolah itu hanya 500 sampai 1000 ml loh. Nah, kalau konsumsi 2 liter per hari, berarti kalau misalnya dibuat untuk 3 kali minum, berarti sekali minumnya 660 ml. Nah, volume besar ini beresiko mengganggu asupan makanan lainnya. Kenapa? Kan kita tidak hanya minum susu, kita juga perlu makan, begitu. Kalau misalnya kita minum susu terus nih, nah si makanan ini diletakkan di bagian mana? Nanti si lambung ini penuh hanya untuk mencerna susunya. Jadi yang benar itu tetap ya, kita harus melaksanakan makanan bergizi seimbang sesuai dengan isi piringku gitu. Nah, terus ini kandungan gizi 2 liter susu. Nah,
kandungan gizi 2 liter susu itu mengandung protein sebanyak 68 gram protein. Nah, yang dominan dengan kasein. Terus ada 48 gram lemak. Lalu ada 96 gram gula laktosa atau karbohidrat. Tapi hampir nggak ada zat besi, zinc, serat, vitamin C, beberapa jenis vitamin, dan asam amino esensial. Lalu soal protein tadi ya teman-teman, kan 68 gram protein. Nah, itu kelihatannya cukup buat kita. Tapi perlu kita ketahui bahwa protein dalam susu itu, susu sapi ya, protein dalam susu itu mayoritas adalah kasein. Dan kasein itu secara biologis memang dirancang untuk pertumbuhan yang optimal untuk anak sapi. Nah, sedangkan kita manusia gitu ya. Nah, kebutuhan untuk bertumbuh anak manusia jauh lebih kompleks, tidak hanya kasein ya teman-teman. Butuh protein lebih bervariasi untuk pertumbuhan, seperti leusin, listin, histidin, dan juga asam amino esensial lainnya yang secara spesifik dibutuhkan untuk stimulasi pertumbuhan dan produksi hormon tadi, hormon IGF yang saya katakan sebelumnya, atau insulin-like growth factor 1, yaitu hormon yang penting dalam pembentukan massa tulang dan massa otot untuk manusia gitu. Nih, rekomendasi konsumsi susu harian yang benar itu kalau Dokter Pripim Basarah Yanuarso itu memberikan rekomendasi bahwa 200 ml per sajian untuk 1 sampai 2 kali sehari. Jadi minumnya 2 kali sehari, setiap kali minum 200 ml gitu. Kalau IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu merekomendasikan kalau mau minum susu boleh, tapi ada batasannya, yakni 550 sampai 700 ml per hari untuk anak usia 2 sampai 5 tahun gitu. Kalau misalnya 500 ml per hari, berarti per kali minumnya boleh 250 gitu. Atau si 700 ml ini dibagi jadi 7 kali minum. Boleh, berarti 100 cc untuk 7 kali. Berarti 100 100 100 100 sampai 700 ml. Tapi tetap ya, kita harus menghitung jumlah kebutuhan cairan harian. Karena kalau kelebihan juga nggak baik ya teman-teman. Terus menurut AAP itu 473 sampai 591 ml per hari untuk anak usia 2 sampai 5 tahun gitu. Oh ya, kalau misalnya ingin konsultasi lebih lanjut kita bisa kok konsultasi ke ahli gizi juga boleh, ke dokter anak juga boleh untuk mengenai susu gitu. Oke, lanjut. Nih, resiko minum susu berlebihan. Nah, tidak direkomendasikan ya ternyata untuk minum susu 2 liter per hari. Karena 2 liter itu terlalu banyak, jadi cukup 2 kali sehari saja. Atau mungkin makannya si anaknya ini sudah banyak ya teman-teman, anak kita tuh sudah cukup, sudah memenuhi kebutuhan kebutuhan kalori harian. Mungkin, sekarang itu sudah nggak zaman 4 sehat 5 sempurna, sekarang zamannya itu makanan bergizi seimbang sesuai isi piringku. Jadi nggak perlu minum susu, nggak apa-apa. Jadi sesuai dengan isi piring atau kita mainkan di protein gitu, pengganti pengganti protein lain kan protein banyak ya, tidak hanya susu, ada ikan, ayam, daging, telur. Nyemilin telur pun juga nggak apa-apa gitu. Memang yang berlebihan itu nggak baik ya teman-teman. Ini, yang pertama bisa terjadi gangguan asupan gizi lain. Nah, susu ini membuat kenyang sehingga anak jadi malas makan makanan pokok dan sayuran atau serat yang lain. Akibatnya, asupan zat gizi penting seperti zat besi, serat, zinc, dan vitamin lainnya bisa terganggu. Oke, lanjut. Kelebihan kalsium dan dampaknya. Nih, 2 liter susu mengandung 2.400 mg kalsium. Nah, menurut rekomendasi, kalsium anak usia 9 sampai 18 tahun itu 1.300 mg per hari. Nah, kalsium yang berlebih bisa menyebabkan hiperkalsemi. Nah, terus bisa menyebabkan resiko batu ginjal juga. Gangguan penyerapan zat besi dan zinc
berpotensi berkalasemia, seperti yang saya jelaskan tadi. Jarang terjadi, tapi bisa saja terjadi, gitu. Kan 2 liter susu tuh mengandung 2.400. Nah, hariannya anak itu 1.300. Jadi kalau misalnya kelebihan itu nggak baik ya teman-teman. Gitu. Nanti kita perlu korek lagi ya. Kalsium untuk 2 kali minum, untuk 500 mili itu berapa? Kalsium itu tidak hanya dari susu saja, bisa dari yang lainnya ya. Lanjut, bisa menyebabkan anemia defisiensi zat besi. Itu susu itu mengandung zat besi yang rendah. Nah, kita butuh protein-protein yang lainnya gitu. Lalu, konsumsi susu berlebihan dapat menghambat penyerapan zat besi dari makanan lain. Apalagi jika tidak diimbangi dengan makanan kaya zat besi. Nah, studi menunjukkan resiko anemia meningkat pada anak yang minum lebih dari 710 ml susu per hari. Gitu. Ini referensinya dari Ziegler E.E. et al. 2009 tentang consumption of cow's milk and iron deficiency in toddlers. Itu, toddlers. Jadi mending kita ikutin aja rekomendasi dari IDAI itu ya teman-teman. Lanjut, resiko obesitas dan diabetes tipe 2. 2 liter susu mengandung sekitar 960 kalori dan 96 gram gula. Wow, 96 gram gula. 96 itu sudah sangat tinggi ya teman-teman. Ini bisa melebihi batas asupan gula harian. Nah, gula hariannya dewasa aja 50 gram. Apalagi kalau kita minum susu 2 liter, 96 gram laktosa itu. Nanti, bisa menyebabkan kalau kebanyakan laktosa tuh bisa menyebabkan itu, mmm itu kalau kebanyakan laktosa itu bisa menyebabkan gangguan pencernaan, khususnya pada orang yang tidak toleran. Nah, konsumsi susu itu sebaiknya cuma 1-2 gelas per hari, gitu. Kalau misalnya kebanyakan laktosa, itu bisa, kembung, nyeri perut, mules, diare bisa, terus kentut gitu. Karena dia ini kalau, sudah berlebihan, terus masuk ke usus besar tanpa tercerna, ya ini bisa menghasilkan gas seperti gas hidrogen, metana, CO2, dan asam yang bisa menyebabkan perutnya kembung dan kentut. Begitu teman-teman. Ini ya, aku lanjutin. Nih, 2 liter susu mengandung sekitar 960 kalori dan 96 gram gula. Ini bisa melebihi batas asupan gula harian. Anak-anak itu gula hariannya kalau bisa kurang dari 25 gram per hari. 25 gram itu setara dengan 2,5 sendok makan. Andainya sendok 10 gram, 1 sendoknya itu berarti 2,5 sendok. Kalau dewasa berarti 5 sendok makan, maksimal 50 gram gitu. Nah, konsumsi gula berlebih dalam jangka panjang meningkatkan resiko obesitas dan diabetes. Gitu teman-teman. Jadi jangan minum susu 2 liter setiap hari ya. Gitu. Terus sembelit. Sembelit ini susu rendah serat terlalu banyak susu bisa mengurangi. Oh, susu ini rendah serat teman-teman. Lalu terlalu banyak susu bisa mengurangi konsumsi buah, sayur, dan biji-bijian sehingga menimbulkan sembelit. Oh, karena dia itu terlalu banyak minum susu, akhirnya dia tuh tidak mau makan sayur, tidak mau makan buah-buahan, sehingga dia sembelit gitu. Oke, lanjut. Kesimpulan sederhananya, minum susu boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Idealnya 1-2 gelas per hari. Gitu, teman-teman. Dari sini sudah kebuka ya. Oke, nih cara untuk meningkatkan tinggi badan ya teman-teman. Jadi meningkatkan tinggi badan itu tidak dengan cara yang instan gitu. Nggak boleh asal-asalan gitu. Jadi memang harus sabar gitu. Yang pertama, konsumsi makanan bergizi seimbang. Ya, kita udah tahu ya tentang tumpeng gizi seimbang. Itu sudah ada panduannya. Eh, tentang batasi gula, garam, dan minyak. Harian gula, garam, minyak itu berapa sih? Kalau gula 1 hari 4 sendok makan. Kalau garam 1 sendok teh. Kalau minyak berapa? 5 sendok makan. Oh ya teman-teman, kalau misalnya aku ada salah omong bisa kalian koreksi ya teman-teman. Nanti
kita diskusi balik di kolom komentar gitu. Terus selain batasi gula, garam, dan minyak, jangan lupa makannya harus bergizi seimbang, harus ada sumber karbohidratnya, harus ada seratnya seperti sayur buah, terus harus ada proteinnya seperti protein hewani dan juga protein nabati. Terus jangan lupa satu hari kita ada harian cairan yaitu minum air putih sebanyak 8 gelas per hari. Terus jangan lupa perilaku hidup sehatnya, ya ini mencuci tangan, bermain sepak bola, ya, aktivitas fisik ya teman-teman. Berjalan, senam, bersepeda, menyapu, memantau berat badan gitu. Memantau berat badan biar kita tahu status gizi kita itu di mana. Apakah kurus, apakah obes, apakah sudah ideal atau normal gitu. Lanjut. Nomor 2, aktivitas fisik dan olahraga teratur. Nah, aktivitas fisik ini ya teman-teman, ini bisa merangsang produksi growth hormone. Nah, jenis olahraga yang efektif untuk meningkatkan tinggi badan itu bisa dicatat ya. Ada lompat tali, skipping, berenang, basket, volley, stretching seperti yoga, hanging, itu bisa. Lalu jogging dan bersepeda. Oh iya, jangan lupa disarankan lebih dari 60 menit aktivitas sedang sampai berat setiap hari gitu. Lalu yang ketiga, tidur yang cukup dan berkualitas. Nih, manusia butuh beristirahat tidak hanya bekerja dan juga belajar aja. Jadi ini kan untuk program meningkatkan tinggi badan itu kan biasanya di masa-masa pertumbuhan, di masa anak-anak dan remaja gitu, yang efektif ya teman-teman. Ini tidur yang cukup dan berkualitas ini hormon pertumbuhan GH-nya itu paling banyak diproduksi saat kita tidur loh. Baru tahu ya. Rekomendasi tidur per usia kalau balita itu lama ya, lebih lama. 10 sampai 13 jam per hari. Kalau usia sekolah 9 sampai 11 jam per hari. Kalau remaja 8 sampai 10 jam per hari. Hindari tidur larut malam, gadget sebelum tidur dan ruangannya kalau bisa dibikin gelap gitu ya. Jadi harusnya ruangan gelap bukan terang, yang betul. Nah, terus yang keempat, faktor genetik. Faktor genetik itu juga menentukan tingginya. Kalau misalnya eh, ayah ibunya tinggi, insya Allah anaknya bakalan tinggi. Kalau salah satunya tinggi, satunya pendek, masih ada kemungkinan tinggi gitu ya teman-teman. Tapi genetik ini bukan anu ya, kalau misalnya ayah ibunya pendek, jadi anaknya pendek. Enggak gitu juga. Kan kita juga bisa berusaha dengan konsumsi gizi seimbang. Kan ada usahanya gitu. Terus hindari faktor penghambat pertumbuhan. Apa saja sih faktor penghambat pertumbuhan? Nah, seperti malnutrisi, kurang gizi kronis, lalu faktor penghambatnya bisa jadi kurang tidur, pola makan tinggi gula dan junk food bisa jadi, terus merokok dan paparan asap rokok, lalu juga adanya stres kronis. Kesimpulannya, tinggi badan tidak hanya tergantung pada susu, tapi hasil dari gizi seimbang, olahraga, tidur cukup, dan juga faktor genetik. Gitu teman-teman, dari sini paham kan ya? Oke, ini makanan berkualitas menentukan kesehatan. Ingat porsi masing-masing ya. Ini yang pakai baju pink, ini anak usia 6 sampai 23 bulan. Ini persentasenya beda-beda ya. Lalu yang kirinya yang anak cowok ini anak usia 2 sampai 5 tahun. Yang ibu-ibu ini untuk dewasa. Jadi kalau balita, ini kan masa pertumbuhannya lagi bagus-bagusnya nih. Nih, lauk pauknya 35% dari piring. Terus makanan pokoknya 35%, terus seratnya hanya 30%. Gitu, teman-teman. Oke, dari sini sudah paham ya? Oke, jangan terjebak pada klaim viral tanpa landasan ilmiah. Mari kita bantu anak-anak tumbuh tinggi dan sehat dengan pendekatan yang ilmiah, seimbang dan masuk akal. Karena nutrisi itu bukan sekedar banyak, tapi juga harus tepat. Oke, kalau misalnya ada hal-hal yang perlu didiskusikan, boleh kalian kirim ke
kolom komentar. Oke, thank you for listening. Terima kasih sudah tonton konten YouTube aku hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. And see you the next content. Bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bye-bye.